Shalom saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya damai dan sukacita Allah tetap menaungi kehidupan kita semua. Kita berjumpa lagi pagi ini di dalam Rehat, Renungan Harian Toraya edisi 25 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami firman-Mu melalui saat teduh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 4 ayat 1-10 di bawah perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaknya kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, bersukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin firman Tuhan. Bersahabat dengan Allah atau dunia? Linorakatu disiporayan, puang matuaraka. Persahabatan adalah sebuah hubungan kedekatan antara dua orang atau lebih yang sangat dekat atau akrab. Kedekatan tersebut terbukti dengan kesetiaan di dalam perjalanan kehidupan, baik yang susah maupun yang senang. Namun, tidak jarang orang salah memilih sahabat yang akhirnya membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri. Misalnya, bersahabat dengan orang yang suka mencuri, maka besar kemungkinan kita akan ikut mencuri juga, sehingga sangat penting mencari sahabat yang tepat. Demikian pula yang dijelaskan di dalam perikop bacaan kita bahwa persahabatan dengan dunia dapat membawa manusia pada dosa. Hal tersebut karena manusia akan dikuasai oleh hawa nafsu dunia, sehingga sangat gampang untuk melakukan perbuatan duniawi seperti pembunuhan, perkelahian, pertengkaran. Mereka akan hidup dekat dan akrab dengan perbuatan duniawi karena mereka bersahabat dengan dunia. Namun mereka tidak tahu bahwa jika mereka bersahabat dengan dunia, maka mereka bermusuhan dengan Allah. Harusnya kehidupan mereka dekat dengan Allah, atau dengan kata lain bersahabat dengan Allah, sehingga mereka menampakkan hidup benar yang dipimpin oleh Roh. Mereka harus mendekat kepada Allah, sehingga iblis menjauh daripada mereka. Hubungan persahabatan dengan dunia harus diputuskan dan memilih bersahabat dengan Allah. Kita semua juga sering bersahabat dengan dunia.
Kita sering dikuasai oleh nafsu yang menuntun pada dosa. Kita dikuasai oleh iblis sehingga menjauh dari Tuhan. Karena itu, marilah kita putuskan persahabatan dengan dunia. Kita memilih bersahabat dengan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang di surga. Tuhan sudah melawat kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa persahabatan dengan dunia membawa kami jauh daripada Tuhan. Kami mementingkan diri kami, hawa nafsu kami, iri hati kami, sehingga sering timbul perselisihan di antara kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami anak-anak-Mu belum mampu hadir membawa damai. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu melawan kuasa yang jahat di dalam dunia ini. Ajari kami terus untuk selalu mendekatkan diri kami kepadamu setiap hari, sehingga semakin hari, semakin kami memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kami, untuk dapat membentuk pribadi kami yang berkarakter seperti Yesus, yang penuh kasih dan rendah hati, dan dapat membawa damai di antara kami dan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa atas media YouTube Getorta yang telah mempersatukan kami untuk mendengarkan firman-Mu setiap pagi. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan, dan itu semua adalah wujud dari kasih Tuhan kepada kami. Berkati kami jemaat-Mu di dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing, di tengah keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan hari-hari kami. Kiranya kehadiran kami semua boleh menjadi berkat, sebagaimana kitab yang terbuka untuk dapat dibaca oleh semua orang. Dan kami rindu kehidupan kami boleh menjadi dampak yang positif, baik di rumah, di pekerjaan kami, di pergaulan kami, di pelayanan kami, atau dimanapun kami berada. Berkati Bapak Pendeta Sakbara sekeluarga di dalam memimpin kami jemaat Tangerang. Berkati para majelis, para pengurus OIG, para panitia-panitia Natal, agar dapat bekerja dengan baik, menjadi satu bentuk support sistem yang baik di tengah-tengah persekutuan kami. Pemerintah dan keamanan negara kami serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya semua ini bisa mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terus berharap kepadamu saja, dan dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah kedaulatan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Ini hidup kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.